Wahai seluruh fans sepak bola, berlututlah. Karena King MU berhasil menyumbat meriam Arsenal di kandangnya. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang matchday seru di minggu kemarin. Kita mulai dari Serie A dulu, baru ke La Liga dan terakhir ke Liga Inggris ya kan. Buat yang mau langsung ngetawain Arsenal, langsung aja lah kalian tembak ke video yang paling belakang. Di Serie A ada kapolista Inter yang berhasil comeback 6-2 setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu dari Pisa. Pisa mau coba-coba menggoyangkan ular Inter, mana bisa? Bisa lah kena patok. Inter ini sama Pisa nggak takut. Sama MU orang ini yang takut. Kenapa gitu nol? Inter sama tim B Arsenal aja kalah. Sedangkan MU lawan tim inti surintinya Arsenal, dipermalukan MU Arsenal itu di kandang. Ada juga Como yang ngebantai Torino 6 gol tanpa balas. Mak, kayaknya kalau Indonesia makanan pokoknya itu nasi, kalau di Como itu makanan pokoknya Turin. Tim Turin mau yang asli, mau yang KW diganyangin semua sama Como soalnya. Kemudian ada Juventus yang membantai-bantai Napoli 3-0 wak geng. Wah, jawara Scudetto musim lalu dilemut dan dilepes sama Zebra. Tega kali Spalletti nih tatonya aja yang Napoli. Tapi gitu jumpa Napoli malah dibantai sama dia. Cinta palsu kok ini pung. Nah itulah yang dinamakan cinta mati sama mantan nol. Kenangan bersamanya selalu membekas di hati. Makanya kalau jumpa ya kita gesek terus tanpa henti. Napoli cuma menang 1 match dari 6 laga terakhir mereka. Sedangkan Juventus cuma kalah sekali aja dari 8 match terakhir mereka. Apa yang salah dari Napoli ini? Pengaruh cedera pemain kami yang banyak ini nol, jadi nggak banyak opsinya. Alah, gak usah sosok nggak banyak opsi. Kalau Hollywood aja akhir-akhir ini cuma jadi agen Shopee. Kurang berjemur aja si Hollywood ini, makanya bapuk dia bulan ini. Sering-sering lah gue berjemur Hollywood. Mumpung akhir-akhir ini matahari bersinar terang kali. Karena ada King MU yang menyinari. Di match lainnya ada Milan lawan Serigala Roma. Padahal udah nyerah habis-habisan Roma. Tapi kokohnya mainan di bawah Mr. Milan bikin Roma susah ngegolin. Udah gitu sempat mereka ketinggalan duluan. Dan baru bisa menyamakan kedudukan itu pun lewat penalti Pellegrini. Hasil imbang lagi-lagi didapat sama AC Milan. Kurasa musim ini udah lebih banyak Milan ini main imbang daripada main bola. Tapi biarpun gitu, Milan masih bertengkar di peringkat 2. Dan mereka juga udah 21 laga nggak terkalahkan di Serie A. Kalau gini ceritanya bisa jadi akhir musim Milan angkat trofi lah ini. Bukan trofi Serie A, melainkan trofi Guinness World Record sebagai tim dengan catatan iman terbanyak sepanjang musim. Next, kita ke La Liga dulu sebelum kita ke Liga Inggris buat bacotin Arsenal ya kan. Di La Liga ada Real Madrid yang menang 2-0 lawan Villarreal. Madrid menang lewat brace-nya Kylian Mbappe. Cuma yang uniknya di match ini waktu Mbappe ngambil penalti di menit-menit akhir. Di depan Brahim Diaz dicobanya tendangan penalti Brahimka dan gagal. Memang kalau tendangan Brahimka ini masih perlu banyak belajar lagi si Mbappe ini sama si Brahim Diaz ya kan. Madrid masih melanjutkan tren positif mereka di Liga dan masih menempel ketat Barcelona yang berada di pucuk dengan selisih 1 poin aja. Di sisi lain, Barcelona menang lawan Real Oviedo dengan skor 3-0. 3 gol ini semua berawal dari kepauan pemain Real Oviedo. Gol pertama gagal clearance berujung gol Olmo. Gol kedua passing nggak sampai berujung chip cantik Rafinha. Dan gol ketiga tendangan kiper berujung counter dan gol salto dari Yamal. Mana salto itu nol. Masa salto cuma sependek itu? Ya udahlah setengah salto lah kalau kayak gitu. Setengah pun nggak sampai itu nol. Jadi mau berapa lagi? Ya udahlah 2/8 salto aja lah kita bilang ini. Lamine Yamal pun melengkapinya dengan selebrasi duduk ala Garnacho kayak gini ya kan. Cuma kalau Yamal yang bikin selebrasi gini endingnya Barcelona menang. Kalau Garnacho yang bikin endingnya tim lawan yang menang. Lagian pokok kali pemain Real Oviedo ini. Main-main kayak gini kalian sama Barcelona ya habis lah. Bukan gitu nol, wajar lah tim juru kunci kayak gitu Kecil itu sama kami. Kalau cuma Real-Realan macam Real Madrid, Real Betis atau Real Oviedo, udah kami anggap itu cuma serial. Kalau Real Sociedad, jangan gitu lah channel bodat. Ya, jangan langsung diulti lah nol. Sorry wak geng. Soalnya Real Madrid, Real Betis, Real Oviedo dibikin tumbang, jumpa Real Sociedad malah ampun bang. Nah, barulah kita ke Liga Inggris. Cuma masa langsung kita bacoti Arsenal, nggak seru lah. Pelan-pelan dulu. Kita bacotin dulu match yang lain ya kan. Ada Tottenham yang kembali lagi nggak bisa metik poin penuh di Liga Inggris. Lawan penghuni degradasi macam Burnley aja mereka hampir kalah. Kalau aja Romero nggak bisa menyamakan skor di menit akhir. Macam mana nih Thomas Frank? Kalau cuma mau bersaing di papan bawah, Postecoglou pun masih sanggup, nggak mesti kau. Tapi kalau dipikir-pikir ya pula lah ya kan wak geng. Beda cara beternak lebah sama beternak ayam. Kau baik-baik sama lebah Brentford dikasihnya kau madu bang. Kau baik-baik sama ayam Tottenham, diberai kau bang. Rusak kali Tottenham ini ya kan. Di Eropa dia jadi ayam Eropa. Di Liga sendiri dia jadi ayam kena timpa. Next ada Man City yang menang lawan tim juru kunci Wolverhampton dengan skor 2-0. Kalau di sini bisa lah Semenyo kontrol shoot kayak gini. Kalau pas lawan King MU dia yang dikontrol sama Maino.
Chelsea juga menang 1-3 di kandang Palace. Udah mulai goyang kayaknya Palace ini ya kan. Satu persatu pemain kuncinya udah pada cabut. Bentar lagi pun pelatihnya kayaknya cabut juga ini. Makanya pas lawan Chelsea pun mereka nggak berkutik. Iya sepele kali kok sama kami nol. Juara dunia kami nih ah. Alah mau juara dunia, mau juara liga, mau juara FA Cup. Tunduk semuanya kalian sama King MU. Pokoknya satu video ini kusanjung terus lah King MU kalian itu ya kan. Yang bukan fans MU panas sekali pasti nengok kesombongan fans MU seminggu ini. Aston Villa juga masih menjaga jarak dengan City dan Arsenal di atas mereka. Mereka menang 0-2 di kandang Newcastle. Tapi ini sebenarnya berita nggak penting. Karena yang lebih penting adalah berita tentang King MU. Izinkan kalian ya, aku Roberto membacakan berita paling penting seminggu ini. Arsenal 2, Manchester United 3. Sekarang bukan MU lagi yang diketahui ya Roberto ya kan? Kacau kali ya. Oh iya, macam yang kalian tahu, Arsenal menjamu Manchester United kemarin di lanjutan laga Liga Inggris. Arsenal masih sebagai pemuncak klasemen, baru menang lawan Inter di UCL, juga sebagai tim yang payah dibobol, dan banyak lagi lah rekor mereka. Sedangkan MU datang dengan jimat andalan mereka, yaitu main bagus habis ganti pelatih. Mereka datang ke Arsenal dengan modal bagus soalnya menang kemarin di derby Manchester. Soalnya MU mau ngebanggain hasil UCL kayak Arsenal, mana bisa MU nggak masuk UCL. Mau pakai statistik di pertandingan piala-piala, nggak bisa juga, udah pada out soalnya ya kan. MU masih main tanpa mengganti winning start tim mereka lawan City kemarin. Dan Arsenal juga tampil full tim dengan opsi pemainnya dicadangin juga sangat mumpuni. Arsenal unggul duluan lewat kesalahan Lisandro Martinez mengantisipasi bola. Tapi lebih paut lagi Zubimendi yang ngasih giveaway ke Mbeumo buat menyamakan skor. Cuma di babak kedua inilah baru lebih seru. Tiba-tiba Bruno Dorgu one-to-one dan boom. Patrick Dorgu membalikkan keadaan. Mak, kalau tukang kerjanya nggak beres, terpaksa mandor yang turun tangan. Kenali nih mandor gue, yaitu Mandorgu. Biar anjay. Ini siapa sih yang dulu nyuruh Dorgu jadi bek kiri? Dorgu ini cocoknya jadi striker. Dorgu jadi bek kiri, pemain lawan gelik sendiri. Gitu Dorgu jadi striker, pemain lawan langsung gemeter. Pani Arteta dia langsung masukin 4 pemain pengganti sekaligus. Kalau aku bilang percuma taktik si Arteta ini. Harusnya nggak perlu ganti 4 pemain. Dia cukup melakukan 1 pergantian aja untuk merubah nasib Arsenal. Siapa yang harusnya diganti nol? Ya Arteta lah. Pintarnya si Kerr ini dia memasukkan Cunha ganti Mbeumo. Udah Mbeumo tadi pun bikin pusing. Pas udah capek masuk lagi si Cunha yang cepat dan keeping ballnya bagus. Makin tambah pusing lah Arsenal. Arsenal sempat protes nggak dapat penalti karena Maguire handsball. Tapi karena dilihat dari cara dia jatuhnya ini dianggap natural, penalti nggak diberikan wasit sama Arsenal. Apanya wasitnya ini nol? Harusnya ini penalti nih. Jelas sekali handsball ini. Natural dari mana posisi tangan kayak gitu? Kalian gak usah dulu cakap. Coba kalian jelasin dulu ini handsball apa enggak baru kalian cakap. Bisa-bisanya kalian kayak gini nuntut penalti. Padahal pemain sendiri main basket gak handsball, kalian gak ada yang peduli. Tapi Arsenal nggak mau menang dengan curang. Mereka tetap mengandalkan kemampuan terbaik mereka. Apalagi kalau bukan corner FC. Berawal dari sepak pojok ke mulut disambar sama Merino dan masuk ke gawang MU. Skor pun jadi 2-2 ya kan? Kayaknya perlu diubah aturan corner ini nol. Harusnya ada area khusus kiper waktu set piece yang nggak boleh diganggu sama pemain lawan. Biawa. Itu di lapangan ada wasit. Kalau wasit nggak niup peluit berarti nggak ada yang salah. Selagi peraturannya nggak berubah ya tetap salah. Nggak usah kalian atur-atur gaya main orang. Atur kalian lah gaya main kalian sendiri. Itu namanya kalian siring aja sama kemampuan orang. Kalian makan 3 kali sehari. Arsenal latihan set piece dia 3 kali setiap jam. Sampai tidur pun mereka tetap latihan set piece itu di dalam mimpi mereka itu. Tapi di saat Arsenal berusaha mau comeback, datanglah Matheus Cunha bikin syutingan dari luar kotak penalti. Gudu bam! Gol! 2-3 MU berbalik unggul. Sihi, joget-joget dia. Emang stadion Arsenal ini tempat dugemnya MU ya kan? Luar kita aja hobi kali dulu joget-joget di sini. Tolong ya Wag yang infokan ke turis-turis, nggak usah lagi ke Bali nonton tarik kecak. Mending suruh mereka ke Emirates saja nonton pertunjukan gajah kocak. Habis kekalahan Arsenal ini langsung berkeliaran lah semua biawak-biawak pemuja MU ya kan? Udah nggak bisa dibendung lagi kesombongan mereka. Ada yang bilang pecat semua karyawan MBG, biar King MU yang memasak. Widih, kalau King MU yang masak lauknya pakai apa King? Oh hari ini nol menunya Arsenal goreng tepung dengan saus City yang rasanya nendang banget kayak tendangan Patrick Dorgu. Habis itu ada lagi, liburkan sekolah. Biar Arsenal yang belajar. Yang juara 1 disuruh belajar ya kan? Tapi emang pengaruh kali King MU di dunia pendidikan. Bukan apa kan, dulu waktu masih sekolah, gak pernah aku ditanyain orang tuaku, ranking Arsenal berapa? Gak pernah. Yang selalu ditanya itu, ranking MU berapa? Ya kan geng? Apalagi kata-kata fans MU. Coba kalian tulis semua di komen. Seru kali memang yang orang susah lagi nyusahin orang ya kan?
Michael Carrick cukup impresif di 2 pertandingan awalnya. Bisa dia menumbangkan posisi 1 dan 2 di Liga Inggris saat ini. Kita tengok aja lah cemana nasib dia kan. Tapi nggak bisa dipungkiri, lebih menyeramkan lagi kita tengok MU di bawah Carrick ini daripada sama Amorim. Kalau sama Amorim kemarin, Amorim yang kita tengok lebih menyeramkan karena MU berada di bawah terus. Biarpun kalah, Arsenal masih tetap di puncak klasemen sementara. Tapi selisihnya jadi berkurang ke 4 poin aja sekarang. Hati-hati kalian Arsenal. Soalnya Arsenal pernah di musim 2022-2023 aja udah unggul 8 poin dari City, bisa kesalip di akhir musim. Apalagi sekarang ini cuma selisih 4 poin aja. Udah mulai was-was lah Arsenal ini ya kan. Sia-sia pulanya Arteta menginstruksikan pemainnya untuk bersinar. Kalau ternyata sinarnya malah kalah terang dibandingkan sinar King MU. Jadi pesan-pesan kalian fans MU apa ini? Pesan kami cuma 1-0. Kita sekarang nggak usah lagi khawatir ada perang dunia. Ih, kenapa gitu bang? Tenang, karena King MU sudah menjinakkan meriamnya. Kalau buat fans Arsenal gimana nih? Masih optimis ya kalian juara musim ini? Masih lah 0. Kami masih peringkat 1 di Liga Inggris maupun UCL. Yakin kali kami, inilah tahun kami yang sebenarnya dari tahun-tahun kami yang sebenarnya sebelumnya. Usaha kami selama bertahun-tahun akan berhasil di tahun ini. Wis, berarti kayak pepatah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya kan Wak geng? Iya, betul itu 0. Ya memang betul sih, kalau usaha memang gak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau Arsenal iya. Jangan gitu 0, slow kok. Pelan-pelan kami buktikan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Janganlah sedikit-sedikit, lama kali. Sejengkal-sejengkal lah. Oh iya, berarti sejengkal demi sejengkal, lama-lama. Apa yang cocok ya, Nol? Tunggu, gue pikir dulu. Oh iya nih, sejengkal demi sejengkal, lama-lama juga terjungkal kayak Arsenal. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Oh iya Wak geng, yang belum makan dulu lah ya kan. Jangan pula nanti gara-gara nonton video ini kalian lupa makan. Dan ingat, kalau makan itu jangan langsung ditelan, melainkan harus dikunyah dulu. Dadah Wak geng.